geometri. Mengapa? Tahu? Kita coba. Sebelumnya, ini akan Ibu tampilkan apa saja sih manfaat dari transformasi geometri. Kita simak ya. Dan kalian cermati, karena ini nanti akan Ibu sampaikan tugas melalui LKPD pada materi matematika, tetapi juga memiliki aplikasi. Hai semua, pada video ini kita akan menjelajahi dunia transformasi geometri dan melihat bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Transformasi geometri bukan hanya sekedar teori matematika, tetapi juga memiliki aplikasi praktis yang luas dalam kehidupan sehari-hari. Transformasi geometri adalah perubahan bentuk, ukuran, atau posisi suatu objek dalam ruang geometris. Dalam matematika, transformasi geometri melibatkan serangkaian aturan matematis yang diterapkan pada titik-titik, garis-garis, atau bangun-bangun geometris untuk menghasilkan bentuk baru. Terdapat beberapa jenis transformasi geometri, antara lain translasi atau pergeseran, rotasi atau perputaran, refleksi atau pencerminan, dan dilatasi atau perubahan ukuran. Refleksi atau pencerminan adalah perpindahan titik suatu objek pada bidang sesuai dengan sifat pembentukan bayangan pada cermin datar. Berikut adalah beberapa contoh pencerminan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Setiap hari kita menggunakan cermin di kamar mandi atau di ruang rias untuk melihat diri sendiri. Cermin menciptakan gambar pencerminan yang memberikan bayangan yang identik dengan objek yang dipantulkan. Contoh berikutnya, ketika kita menggunakan cermin yang ada di mobil. Cermin sisi pada mobil berfungsi sebagai pencerminan yang membantu pengemudi melihat ke belakang dan memantau lalu lintas di sekitarnya. Begitu pula pencerminan air di danau atau sungai yang menciptakan gambaran yang terbalik dari objek atau pemandangan yang berada di tepi air. Ketika kita mengambil selfie atau foto dengan ponsel, kita melibatkan pencerminan dari layar ponsel sebagai panduan untuk memastikan bahwa foto diambil dengan benar. Contoh berikutnya yaitu kacamata. Kacamata dapat menciptakan pencerminan atau refleksi, terutama ketika cahaya memantul pada lensa atau bingkai kacamata. Contoh-contoh tersebut mencerminkan bagaimana konsep refleksi atau pencerminan dapat ditemui di berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Translasi atau pergeseran merupakan perpindahan suatu objek dari satu lokasi ke lokasi lainnya tanpa mengubah bentuk atau orientasinya. Berikut ini adalah beberapa contoh pergeseran dalam konteks kehidupan sehari-hari. Setiap pagi, kita melakukan perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau ke sekolah. Proses ini merupakan translasi fisik dari satu lokasi ke lokasi lain. Ketika seseorang berbelanja di supermarket, mereka menggeser keranjang atau troli dari satu lorong ke lorong lainnya. Ini merupakan translasi kecil yang dilakukan untuk mendapatkan barang-barang yang diinginkan. Contoh berikutnya yaitu kita naik bus atau kereta merupakan contoh pergeseran dari satu titik ke titik lainnya dalam kota atau antar kota. Ketika seseorang ingin merapikan atau mengubah tata letak ruangan, mereka akan menggeser meja, kursi, atau perabotan lainnya untuk mencapai tata letak yang diinginkan. Begitu pula ketika kita merapikan buku di rak, kita mungkin akan menggeser buku dari satu tempat ke tempat lain untuk menciptakan tatanan yang lebih rapi. Contoh-contoh tersebut mencerminkan bagaimana pergeseran atau translasi merupakan bagian dari aktivitas sehari-hari.
Rotasi atau perputaran adalah mengubah posisi suatu objek dengan memutarnya sekitar suatu titik tertentu. Berikut adalah beberapa contoh rotasi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang pertama, rotasi bumi. Rotasi bumi menyebabkan perubahan antara siang dan malam, yang mana bumi berputar mengelilingi sumbunya, sehingga menciptakan siklus 24 jam yang kita alami sehari-hari. Contoh kedua yaitu rotasi jarum jam. Saat menyetel waktu pada jam dinding atau jam tangan, jarum jam yang bergerak mengelilingi titik tengah jam mengalami rotasi. Contoh yang ketiga yaitu rotasi turbin angin. Turbin angin memanfaatkan energi angin untuk menghasilkan listrik dengan cara merotasi baling-balingnya saat terkena angin. Contoh berikutnya yaitu mesin pembuat es krim. Mesin pembuat es krim seringkali melibatkan rotasi dalam membekukan campuran es krim dan membuat tekstur yang diinginkan. Dan masih banyak lagi contoh rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contoh tersebut mencerminkan bagaimana konsep rotasi dapat ditemui dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks alam semesta, teknologi, maupun aktivitas sehari-hari. Dilatasi adalah transformasi geometri yang memperbesar atau memperkecil suatu objek tanpa mengubah bentuknya. Berikut adalah beberapa contoh dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menggunakan fitur zoom pada ponsel atau kamera, gambar yang diambil dapat diperbesar atau diperkecil tanpa mengubah proporsi objek dalam frame. Contoh yang kedua yaitu penggunaan teropong. Teropong digunakan untuk melihat objek yang jauh dengan memperbesar gambar tersebut melalui lensa tanpa mengubah bentuk aslinya. Contoh berikutnya yaitu ketika kita menggunakan peta atau Google Maps. Pada peta atau aplikasi penunjuk arah, kita dapat memperkecil atau memperbesar tampilan peta untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas atau lebih detail. Contoh yang keempat yaitu desain arsitektur. Saat merancang bangunan, arsitek dapat menerapkan konsep dilatasi pada model untuk melihat bagaimana desain tersebut terlihat dalam skala yang berbeda. Jadi, seperti itulah penerapan konsep transformasi geometri dalam kehidupan sehari-hari. Semoga materi yang disampaikan melalui video ini dapat bermanfaat dan tetap semangat belajar. Praktis yang luas dalam kehidupan sehari-hari. Transformasi geometri adalah perubahan bentuk, ukuran, atau posisi suatu objek dalam ruang geometris. Dalam matematika, transformasi geometri melibatkan serangkaian aturan matematis yang diterapkan pada titik-titik, garis-garis, atau beberapa keuangan. Mereka akan menggeser meja, kursi, atau perobohan lainnya untuk mencapai tata letak yang diinginkan. Begitu pula ketika kita merapikan buku di rak, kita mungkin akan menggeser buku dari satu tempat ke tempat lain untuk menciptakan tatanan yang lebih rapi. Contoh-contoh tersebut mencerminkan bagaimana pergeseran atau translasi merupakan bagian dari aktivitas sehari-hari. Menyita waktu pada jam dinding atau jam tangan, jarum jam yang bergerak mengelilingi titik tengah jam mengalami rotasi. Contoh yang ketika menggunakan fitur zoom pada ponsel atau kamera, gambar yang diambil dapat diperbesar atau diperkecil tanpa mengubah proporsi objek dalam frame. Contoh yang kedua yaitu penggunaan teropong. Teropong digunakan untuk melihat objek yang jauh dengan memperbesar gambar tersebut melalui lensa tanpa mengubah bentuk aslinya. Contoh berikutnya yaitu ketika kita menggunakan peta atau Google Maps. Pada peta atau aplikasi penunjuk arah, kita dapat memperkecil atau memperbesar tampilan peta untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas atau lebih detail. Contoh yang keempat yaitu desain arsitektur. Saat merancang bangunan, arsitek dapat menerapkan
konsep dilatasi pada model untuk melihat bagaimana desain tersebut terlihat dalam skala yang berbeda. Nanti di LKPD yang sudah Ibu bagikan, di sini ada kegiatan pembelajaran. Sudah ada jenis transformasinya dan pengertiannya. Nanti sudah ada kan tadi sudah semakan pengertiannya apa saja dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nanti dikerjakan secara berkelompok. Selanjutnya, untuk memasuki materi dari transformasi geometri, kita perlu mengulas kembali terkait dengan koordinat kartesius. Pernah tahu? Koordinat kartesius pernah tahu? Nggak pernah. Pernah tahu? Bukan? Tidak ada sumbu apa di situ? Nah, hari ini yang paling menarik pembelajaran kita akan menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Itu menggunakan satu media yaitu GeoGebra. Ini akan Ibu share. Nah, ketemu ya. Suci udah ketemu harta karunnya. Yang X yang mana? Yang ini. Ini tanda negatif. Ini yang udah dapet Egi malah nih. Tapi Egi belum ketemu, kayaknya dia salah. Ada. Ini kan? Tadi kemari. Gak pakai nama sendiri kamu ya? Gak usah pakai kamu, langsung aja coba kamu. Siap, berkelompok ya, harus berkelompok ya. Perhatikan, perhatikan. Pertama, kamu akan menentukan di sini akan ada 4,2. Kamu akan menentukan 4,2 di mana? Coba, nanti kamu arahkan tanda itu ke 4,2 yang mana? Yo, berkelompok boleh berkelompok. Kasih 4,2. Kamu tanda plusnya geserin di mana? Kami punya saya di sini. Iya, digeserin. Ya, info nutrisi. Artinya kamu dapat lanjutnya kelompok berapa lagi? Kelompok 4. 4 mana ya? 4. 6, 4. Bukannya 9,7. Lah, belum diklik. Kelompok 4 belum diklik ya.
Wan. Cak. Kaca. Dalam kehidupan sehari-hari. Kayak gitu ya kan, ya kan. Nah, habis itu dari sini nasi lagi. Namanya aja Sprint. Ajar udah selesai ya? Kelompok 2 ya? Kelompok tuh lagi proses Bu, kayaknya lagi jalan. Saya Bu. Silakan kelompok 5. Berdua ya? Kami dari kelompok 5 akan presentasi hasil diskusi kami. Transformasi ada 4, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dilatasi. Pengertian transformasi, pemindahan posisi benda tanpa mengubah bentuk dan ukuran. Contoh dalam kehidupan, memindahkan fungsi dari satu tempat ke tempat yang lain. Unit transformasi refleksi, pengertiannya pencerminan suatu objek terhadap garis atau bidang tertentu. Contoh dalam kehidupan, bayangan di cermin. Jenis transformasi rotasi, pengertiannya perputaran objek terhadap titik pusat dengan sudut tertentu. Contoh dalam kehidupan, jarum jam yang berputar. Jenis transformasi dilatasi, pengertiannya perubahan ukuran objek dan skala tertentu tanpa mengubah bentuk. Contoh dalam kehidupan, memperbesar atau memperkecil gambar di ponsel. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ini tolong disalin di buku latihan saja. Ya, nanti tolong salin dan dikerjakan. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita akan merefleksikan kegiatan yang sudah kita laksanakan. Menggunakan Padlet kayak tadi ya, tapi tidak boleh anonim ya. Tidak boleh anonim. Refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Ayo silakan isi. Transformasi geometri adalah apa tadi? Transformasi. Empat itu salah satunya aja boleh. Boleh 4 juga boleh. Salah satu juga boleh. Bagaimana yang paling menantang dan Mana yang paling menantang atau membingungkan? Tidak ada. ya boleh. Bagaimana yang dari pembelajaran hari ini yang menurut paling menarik? Tadi aplikasi apa tadi aplikasi? Yo. Nanti gua akan coba share aplikasi yang lain ada Desmos yang menggunakan kalkulator secara online. Kalkulatornya langsung ketemu titik koordinat. Ya, namanya diubah ya, Nak. Oke, ada yang mau menyampaikan refleksi kita? Boleh satu orang? Dari ya. Ya, Fajar mau menyampaikan refleksi.
Perubahan posisi atau bentuk suatu objek dari titik, garis, bidang, dan lain-lain. Pada bidang geometri. Contohnya itu adalah rotasi perputaran. Contohnya itu ada bayangan di cermin, terus apa lagi ya? Jarum jam, terus yang lain itu ada kipas yang berputar-putar itu, Bu. Ya. Bagian mana yang paling menantang dan membingungkan? Itu bagian yang paling menantang dan membingungkan itu Bu. Pada ini nggak ada sih kalau kata saya mah. Semuanya itu di bawah ini aja, Bu. Seru aja. Bagian mana yang paling menarik menurutku? Yang paling menarik itu ada transformasi geometri. Ya, apa itu? Yang pas main tadi itu, Bu, mencari harta karun tadi. Oh, mencari harta karun menggunakan ini apa tadi? GeoGebra. tepuk tangan untuk Fajar. Luar biasa ya. Pakai Google Maps nggak? Pernah lihat rumahmu nggak? Rumahmu sendiri dari satelit Google Maps. Itu kan bisa di zoom. Pernah lihat nggak? Pernah iseng nggak? Bukan Google Maps. Zoom itu namanya adalah dilatasi. Berapa kali perbesarannya? Seandainya kameranya canggih, dari sini bisa lihat ke Waiduba. Kameranya canggih. Tapi kalau kameranya nggak canggih ya, dari sini aja udah ngeblur. Ya. Oke. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Kesimpulannya, untuk pembelajaran transformasi geometri sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sangat dekat. Dari pencerminan kita sering bercermin tiap hari. Pergeseran kita sering minta ini meja ini digeser nih, menata ruang kelas kita. Terus kita juga sering melakukan dilatasi. Kalau kita menggunakan kamera dan lain sebagainya pasti sering foto ya. Yang terakhir yaitu apa? Refleksi, translasi, dilatasi dan rotasi. Pernah lihat bentuk rotasi? Rotasi jarum jam, rotasi kata Fajar tadi kipas angin. Nah, bahkan rotasi yang lain juga pernah kita lakukan. Kalau buat spin ya. Oke, sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, Ibu minta nanti tugas yang sudah Ibu berikan, tolong segera dikumpulkan ya ke Ibu langsung. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan.